Ke YouTube ini sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, baik yang di Zoom maupun yang menyimak di YouTube, saya ucapkan ahlan wa sahlan bikum maratan ukhra fi hadzal liqa fi barnamij Hayya Nutkinu Qur'anana. Insyaallah al-yawm sanahfaz surat Al-Hasyr al-ayah al-hadiyata asyar atau ayat 12-13 ya insyaallah. Betul. Baik, Ustaz-Ustazah sekalian, seperti biasa Ustaz Baihaqi akan memandu kita untuk murajaah dan ziyadah bersama. Tapi sebelumnya saya harus sapa dulu. Ada siapa saja pagi hari ini yang sudah online bersama kita ya. Ada Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Marsiah dari Bandung, Ustazah Sulastri dari Bontang, Ustazah Ani dari Sangatta, Ustazah Doli Aprizola, Ustazah Faiko, Ustazah Kayo, ada Ustazah Sriawati, Ustazah Khotimah, Ustazah Lisunan Imro'ati, Ustazah Nuzul dari Sangatta, Ustazah Resti, Ustazah Ririn, Ustazah Siti Sundari, Ustazah Titik Sona, ada Ustazah Titing Siti Aisyah, Ustazah Tusni ya dari Jakarta, dan Ustazah Windy ya. Baik, sekali lagi ahlan wa sahlan bikum, dan insyaallah segera akan kita mulai. Ustaz Baihaqi akan memandu kita. Assalamualaikum Ustaz Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tafadhal Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mussallan ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ustaz-ustaz sekalian, para peserta Hayya Nutkinu Qur'anana dimanapun ustaz-ustaz berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah. Dan kami ucapkan sebelum kita mulai ya, kami ucapkan belasungkawa atas meninggalnya suami dari Ustazah Arfiani dari Nganjuk ya, saudara kita peserta HNQ. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan ketabahan, kesabaran, dan never give up ya. Dan juga ustadz-ustadz yang lain yang mungkin kita dalam kondisi yang sama, mudah-mudahan Allah kuatkan, Allah sabarkan, dan Allah istiqomahkan kita senantiasa di jalan Allah apapun kondisi kita. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan Islam dan iman kita semuanya. Baik ustadz-ustadz sekalian, hari ini adalah pertemuan yang Baik, hari ini kita pertemuan yang ke-16 ya. Insya Allah hari ini kita akan ziyadah di surah Al-Hasyr ayat 12 sampai dengan ayat 13. Tadabbur pagi hari ini menarik karena dengan tema yang lebih segar lagi, yaitu dusta munafikin dan penguat jiwa mukminin. Dan tips motivasi pagi hari ini adalah 3 hal penting sebelum menghafal Al-Quran. Atau mungkin mereview ulang semangat Al-Quran kita, begitu ya, karena kita sudah di tengah jalan nih. Baik, ustaz-ustaz sekalian, mari kita mulai majelis kita dengan membaca suratul Fatihah. Namun sebelumnya saya ingin menyapa ustaz-ustaz dengan sapaan khas kita. Hayya Nutkinu Qur'anana, hayya binasyat, Allahu Akbar. Baik, kita mulai dengan baca suratul Fatihah, doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram wal izzati allati la turam as'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, pagi hari ini kita murojaah baiknya kembali di lembar awal di surat Al-Mujadilah, yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 11. Tafadhol, silakan di murojaah secara mandiri di tempat Ustaz-Ustaz masing-masing ya. Dan hari ini kita akan murojaah qorib atau murojaah terdekat kita, yaitu surat Al-Hasyr ayat 10 sampai dengan ayat 11. HNQ akan memulai aktivitasnya dipimpin oleh Ustazah Sulastri dari Bontang. Tafadhal ya Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Salam Ustaz ya. Baik, syukran katsiran Ustazah Sulastri sudah memimpin murojaah pagi hari ini di surat Al-Hasyr ayat 10 sampai dengan ayat 11. Saatnya kita masuk di ziyadah pagi hari ini, yakni surat Al-Hasyr ayat 12 sampai dengan ayat 13 ya. Saya baca tahqiq dulu sementara Ustaz-Ustazah bisa diikuti. Mudah-mudahan menjadikan kita tidak salah membaca atau keliru begitu ya. Fokus di ayat 12 terlebih dahulu. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. Sekarang fokus ayat ke-13, konsentrasi, bisa disimak dan diikuti dulu. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah
Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ya, alhamdulillah karena hanya 2 ayat, maka kita siapkan buku tahfidz kita masing-masing ya. Kita lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membaca. Disimak, diikuti. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum. وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Alhamdulillah sudah 4 kali kita baca. Saatnya HNK akan plesiran jalan-jalan nih. Nah, sebelumnya kita berikan kesempatan guru kita untuk memimpin kita bersama ya. Tafadhol Ustaz Mirzak. Siap Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna al-adbara thumma la yunsarun لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Baik, syukran katsiran Ustaz Mirzak sudah memimpin ziyadah pagi hari ini. Saatnya nih HNK akan jalan-jalan memulai petualangan dari kota Bandung dengan Ustazah Marsia. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz, tapi belum hafal Ustaz. Boleh sambil melihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum
ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Baik, syukran katsiran Ustaz Marsiah ya. Oke, lanjut kepada ikhwan yang kemarin belum tersentuh nih, Ustaz Abdul Hamid. Tafadhol Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Syukran katsiran Ustaz Hamid. Berarti saya menunjuk orang yang tepat tuh. Biar nanti ketika berpartner layualunanya nggak terbelit lagi. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Sudah capek di Jawa Barat, kita ke Jawa Tengah dulu deh dengan Ustazah Doli Aprizola. Tafadhol Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Masya Allah, sudah langsung tutup mata ya. Luar biasa. Sesuai dengan background-nya yang semangat itu. Masya Allah. Kita lanjut dengan Ustazah Niswa yang senantiasa pagi hari memulai dengan Al-Quran ya. Tafadhali Ustazah. Ustazah Niswa dari Lamongan. Nah, barangkali nggak ngeh kalau kita minta nih. Kita lanjut karena nggak ada orangnya ternyata. Nah, kita geser dikit deh ke Malang dengan Ustazah Fatimah. Tafadhali Ustazah. Hah? Jangan-jangan nggak ada orangnya. Geser lagi kalau gitu. Kita tetap di Jawa Tengah lagi aja deh. Dengan Ustazah Resti dari Magelang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsurun
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Oke, syukron katsiran. Kali ini nih Ustazah Niswa sudah hadir. Kita minta untuk baca nih biar si kecilnya ketularan hafal Al-Qur'an ya. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Syukran katsiran. Lamongan sudah mulai mendekat ke Surabaya. Berhenti sejenak ke Surabaya dengan Ustazah Riring. Tafadhali Ustazah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la'in qutilu la yansurunahum wa la'in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Syukran katsiran Ustazah Ririn. Langsung kita loncat ke daerah yang paling jauh. Mumpung belum ke tokonya nih, belum ke warungnya Ustazah Titing nih, bisa ngaji dulu sekarang Ustazah Titing. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Masya Allah, syukran katsiran Ustazah ya. Dari Jayapura jangan jauh-jauh, ke Timika dulu aja dengan Ustazah Rita. Tafadhali Ustazah. Lihat dulu Ustaz ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Syukran katsiran Ustazah Rita, Masya Allah. Ini momen langka. Beliau menyalakan kameranya nih, mumpung masih nyala. Ustazah Iput, nah harus dikenakan dulu dari Jayapura ini. Tafadhali Ustazah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم
ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Kalau di Papua punya orang yang powerful seperti Ustazah Iput, Jawa Timur juga punya. Siapa dulu kalau bukan Ustazah Kayu? Tunjukkan Ustazah Kayu. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunnal adbara summa la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah zalika annahum qaumun la yafqahun. Katanya orang Bekasi ini emangnya Jawa Timur aja yang punya orang semangat. Bekasi juga punya tuh. Ustazah Ais. Tafadholi Ustazah. Ya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunnal adbara thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Baik, syukran katsiran Ustazah Ais. Ada yang jarang muncul, Ustazah Lisunanil Imro'ati dari Trenggalek. Nah, tafadhali Ustazah. Syukran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la yuwallunna adbara thumma la yunsarun la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim minallah dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Baik, syukran katsiran Ustazah Lisunanil Imro'ati dari Trenggalek ya. Oke. Baik Ustaz-ustaz sekalian, tidak terasa kita baca sudah banyak sekali ini. Ini keuntungan kalau kita sedang dengan ayat yang tidak terlalu banyak begitu ya. Nah, saatnya insya Allah nanti esok kita akan memberikan giliran nih di kota-kota yang belum terjamah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Ustaz-ustaz sekalian, tidak terasa kita membaca sudah 18 kali. Kurang 2 kali, silakan disempurnakan lagi di rumah masing-masing. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan dan selamatkan semuanya ya. Baik Ustaz-ustazah, setelah kita ziyadah, tampaknya kita harus renungkan nih ayat-ayat yang sudah kita hafal pada pagi hari ini, yaitu ayat 12 sampai dengan ayat 13. Temanya menarik. Baru lagi nih, dusta munafikin dan penguatan jiwa mukminin. Bagaimana rinciannya dan ringkasnya yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz kita, Ustadz Haji Ahmad Faisal. Tafadhol Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak ayat-ayat yang kita baca tadi, 2 ayat ya. Ayat yang pertama berbicara tentang kebohongan. Jadi kalau kita lihat munasabah daripada munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan. Nah, coba kita lihat ayat yang sebentar. Nah, ayat yang sebelumnya ayat 11 ya, yang sebelumnya itu kan ujungnya itu wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu, siapakah mereka di sini? Tentunya adalah orang-orang munafik ya, adalah para pendusta. Nah, awalnya alam taro ilal ladzina nafaqu. Tidakkah kau lihat? Ini pertanyaan takjub kemarin ya kepada orang-orang munafik. Kemudian ujung ayatnya wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka itu orang pendusta. Bagaimana bentuk dustanya? Dalam konteks ceritanya Bani Nadir ya, Bani Nadir dan juga bangsa Yahudi umumnya itu kan saat itu sedang memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka mereka mengatakan ya, kan kemarin sudah kita pelajari ya, yaquluna, mereka mengatakan lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian keluar diusir, kami akan keluar ya. Ternyata mereka berbohong ya. Dijelaskan di ayat 12 ini la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Jadi kalau yang ayat 11 kemarin itu kalimat langsung ya, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Itu kalimat langsung. Kalau kalian keluar, kami akan keluar bersama kalian. Kalau kalian diusir, kami akan ikut keluar bersama kalian. Tapi faktanya, jadi yang ayat 12 ini adalah kalimat berita, bukan kalimat langsung. Faktanya, la in ukhriju, jika mereka dikeluarkan, la yakhrujuna ma'ahum. Mereka tidak mau keluar. Itu apa kalau bahasa Jawa itu abang-abang lambe aja gitu ya. Jadi itu kebohongan mereka ya, manis-manis di lidah saja. Wala in qutilu la yansuruna. Mereka mengatakan kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Faktanya tidak. Kalau betul-betul mereka diperangi ya, orang-orang munafik ini tidak akan menolong mereka. Jadi itu adalah kebohongan mereka. Wala inna saruhum la yuwallunnal adbar. Jadi saudara sekalian, begitulah kebohongan kaum munafikin ini ya. Di sini dijelaskan di tafsir ini bahwa siapa yang dimaksud dengan hum di sini ya. Yang dimaksud di sini adalah baqiyatul yahud fil mustaqbal. Karena ayat ini diturunkan ketika kaum Bani Nadir itu sudah diusir oleh Allah dari Madinah. Sudah terjadi kan kemarin itu ya, yang nggak sampai terjadi perang itu ya. Mereka sudah diusir, kemudian turun ayat ini, berarti siapa yang dimaksud di sini adalah bangsa Yahudi, suku yang lain selain Bani Nadir. Sebab di dalam Madinah itu masih ada Bani Quraidah sama Khaybar. Nah, itu nanti ada lagi perang Khaybar yang sangat mengerikan ya. Jadi mereka terkalahkan ya, orang-orang Yahudi Khaybar itu sampai kalau di Mesir itu menjadi diyel-yelkan itu ya, kalau di demo itu Khaybar ya Yahud begitu. Baik, kita lanjutkan di sini. Ayat yang selanjutnya, bukan ayat selanjutnya. Lanjutannya wala inna saruhum. Di sini ada irtiqa'un fi takdzibihim, ada level tinggi lagi ya dalam kedustaan mereka. Jika pun menolong ya, mereka nggak mungkin menolong, itu bohong saja itu. Kalaupun menolong, pasti mereka nolongnya itu sebentar, habis itu akan lari ke belakang. Nah, seperti itulah ya. Jadi saudara sekalian, ini adalah berita. Kemudian Allah berita ini disampaikan di ayat 11-12 ini tujuannya adalah untuk memberikan kemantapan hati kepada kaum muslimin bahwa kalian itu diolok-olok wahai Nabi Muhammad begitu kira-kira ya, dan wahai para sahabat, kalian diolok-olok, ditakut-takuti oleh kaum munafikin, jangan takut karena itu hanya gertakan saja dan mereka itu hanya berbohong saja. Kira-kira begitu. La antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, katanya Allah. Pasti kalian itu lebih ditakuti oleh mereka fi sudurihim minallah, daripada Allah. Ini dahsyat banget ya. Jadi mereka itu nggak takut kepada Allah, tapi takutnya kepada manusia. Nah, ada orang kan rumusnya itu khosyah, yang namanya khosyah itu yang paling tinggi itu kepada Allah. Kalau orang itu sudah takut kepada Allah, sama yang lain itu sudah tidak ada takut ya.
menyampaikan yang benar atau menahi mungkar, itu nggak ada takut sama penguasa, sama siapapun. Kalau seseorang itu khosyahnya itu dapat kepada Allah itu. Tapi ini orang munafik ini khosyah kepada Allah nggak dapat, ya, tapi justru khosyahnya kepada manusia, kepada Nabi dan para sahabat. Ini berarti fi muntahal khosyah kalau dalam tafsir itu. Takutnya mereka itu betul-betul takut. Sebenarnya hati mereka itu takut kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin. Maka sekali lagi, ustaz-ustaz sekalian, di sini tujuan disebutkannya sifat munafikun di ayat 12 adalah untuk menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat bahwa mereka itu sebenarnya takut. Jadi jangan takut dengan kaum munafikun. Mereka hanya gertakan di lisan saja. Ustaz-ustaz sekalian, seperti itu ayat 12 dan ayat 13 tentunya beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, jangan sampai kita memiliki sikap dusta atau bohong, ya, tapi bersikaplah jujur. Orang yang jujur itu jiwanya akan kuat dan teguh. Orang yang berbohong itu biasanya jiwanya itu lemah, khawatir, takut, gitu ya, nggak punya prinsip dan seterusnya. Yang kedua, ini sebenarnya ayat, ya, intang surullah yang surukum wa yutsabbit aqdamakum. Pesannya, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Jadi orang yang menolong Allah itu kenapa kok bisa kuat, tegar, dan tidak gentar, gitu ya. Ya karena memang dibersamai oleh Allah. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita harus senantiasa menolong agama Allah, melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, tingkatkan rasa takut kepada Allah, karena kalau itu kita miliki, maka kita akan menjadi pemberani. Kadang ada orang itu yang takut, bisa jadi karena dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Tapi kalau logikanya, ketika orang itu memiliki rasa takut kepada Allah, justru orang itu akan bukan takut kepada yang lain, tapi berani. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan 3 pesan ini bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya. Selanjutnya, saudara sekalian, kita simak tips dan motivasi tahfidz dari Ustadz Baihaqi. Tafadhal Ustadz. Baik, Ustadz Mirza, syukran katsiran atas tadaburnya pagi hari ini. Luar biasa mengingatkan kita untuk senantiasa mempunyai sifat yang jujur, begitu ya. Karena orang yang jujur itu pasti akan kuat dan senantiasa teguh, begitu ya. Kalau orang senantiasa berbohong, pasti di dalam hatinya itu diliputi rasa khawatir akan kehilangan apapun, begitu ya. Dan selalu takut, gitu. Insya Allah kalau kita istiqomah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim. Nah, jangan sampai takut. Walahum yahzanun, tidak perlu khawatir, begitu. Dan senantiasa kita harus kuatkan rasa takut itu kepada Allah, sehingga kita dimanapun tidak ada rasa khawatir dan Allah selalu menolong kita. Sesuai tadi yang disampaikan Ustaz Mirza, ya, di surat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kita. Bagaimanapun bentuknya, bervariasi, tentu nikmat semuanya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan Islam kita, iman kita, sampai nanti maut memisahkan kita. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, selanjutnya kita masuk pada segmen tips dan motivasi. Namun, kalau saya menyampaikan terus itu kurang afdol, karena banyak dosa, kira-kira gitu ya. Ini banyak dosa kok bilangin orang banyak, begitu. Harus berbagi nih. Lah, pagi ini tema kita adalah 3 hal penting sebelum menghafal Al-Quran. Yang menyampaikan, insya Allah pagi ini adalah Ustazah, siapa nih? Sesuai dengan background-nya hari ini nih. Kalau Ustazah lihat di layar, sudah ketebak. Nah, ada Ustazah Ani Handayani, ya, dari Sangatta Kodim Kaltim. Beliau akan berbagi dengan kita bagaimana hal-hal yang penting yang perlu dipersiapkan sebagai seorang penghafal Al-Quran. Salah satunya adalah kita dalam berprogres menghafal di juz 28. Tafadhali Sadani. Baik Ustadz. Deg-degan banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Baihaqi, Ustadz Mirzak, Ustadz Yusuf, sama Ustadz Rifki, dan sahabat-sahabat HNQ 3, para penghafal Al-Quran, yang semoga kita semuanya nanti dikumpulkan di akhirat, di surganya, bareng-bareng lagi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wad din wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita, dan alhamdulillah pagi ini kita semuanya diizinkan Allah bisa berkumpul di majelis ilmu walaupun di virtual di HNQ yang di hari ke-16. Semoga niat ikhlas kita untuk mengikuti majelis ilmu hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadzah, mohon izin saya di sini. Sebenarnya saya itu deg-degan dari tadi, dari kemarin Ustadz menghubungi saya itu apa yang saya sampaikan. Saya bingung. Saya bukanlah siapa-siapa dan saya itu jauh dibanding dengan ustadz-ustadzah yang ada di sini, luar biasa semuanya ya. Saya akan cerita sedikit mengenai kenapa saya ikut HNQ ya. Di awal saya dulu ibu rumah tangga biasa, Ustadz dan Ustadzah. Ibu rumah tangga yang dengan aktivitas seperti biasa ya, ikut organisasi, ikut sosialita, seperti ibu-ibu rumah tangga yang lainnya seperti itu. Pada akhirnya koordinator Al-Quran salah satu SD di daerah kami itu menghubungi saya untuk mengganti, ada salah satu guru Quran yang resign gitu. Awalnya saya itu kaget, saya itu tidak punya bekal apa-apa, saya tidak punya modal apa-apa untuk mengajar. Itu langsung suruh mengajar di sekolah yang kalau di daerah kami itu favorit gitu ya. Di Bismillah, saya modalnya cuma Bismillah aja dan semangat. Akhirnya saya mengajarlah di sekolah tersebut. Lama sekitar berapa tahun ya? Sekitar 4 tahunan ya saya mengajar itu. Sekitar 4 tahunan itu saya ya gitu, kalau di daerah kami itu jarang ada tahsin. Jadi dari awal saya mengajar guru Al-Quran itu sampai 4 tahun itu saya cuma sekali dapat materi pas sertifikasi UMI dari Surabaya. Selain itu saya tidak mendapatkan. Jadi belajarnya itu ya dengan melihat guru-guru Al-Quran yang lain yang sudah mengajar. Dan selama 4 tahun itu saya tidak pernah mengajar tajwid atau gharib. Saya itu dikasihnya kelompok tahfiz. Jadi dari situ tuh saya padahal modalnya itu juz 30 juga nggak selesai, sambil menghafal juz 29 itu juga nggak ngena-ngena. Ya Allah, seperti apa ya kita ini ngajar tapi tidak punya modal hafalan yang bisa diandalkan, sedangkan yang kita ajar itu hafalannya juz 30, 29, 28, 27, bahkan di 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu. Dari situ saya berpikir, ya Allah, kapan lagi ya kita sebagai guru Al-Quran itu ada semangat untuk menghafal dan itu benar-benar terkontrol gitu. Ada targetnya dan ada yang kontrol gitu. Kalau di unit kami itu memang ada programnya untuk menghafal, tapi ya gitu, misalnya ada alasan, dengan berbagai alasan itu ya sudah lewat lagi gitu. Tapi alhamdulillah begitu kemarin itu ada pandemi ya, ini sangat bersyukur sekali saya di awal itu. Di awal bulan April kalau nggak salah, bulan Ramadan itu Ustadz Baihaqi membuka tilawah ya di saat Ramadan itu. Saya tuh Bismillah, ya Allah, saya ikut di situ.
dengan ikut di situ banyak sekali bacaan saya ternyata banyak yang kurang. Akhirnya sedikit demi sedikit tahu, oh iya ternyata ini sana itu betul. Dari situ setelah Ramadan ternyata kita sempat hafalan dengan Ustadz Baihaqi itu juz 1 kalau nggak salah itu. Hampir dapat separuh. Ternyata ada program HNQ. Ada program HNQ, saya pun tidak bisa ikut karena menurut umdadi kami itu para koordinator gitu yang dibolehkan ikut. Ya sudah, bismillah, semoga nanti ada HNQ 2 gitu. Ternyata ada HNQ 2 dan saya bisa ikut, alhamdulillah. Jadi begitu kisahnya, apa ya? Saya yang bukan siapa-siapa dan tidak punya modal apa-apa, ingin sekali menambah hafalan saya, alhamdulillah ada HNQ ini, saya bersyukur sekali. Nah, apa saja yang saya lakukan kemarin itu sebelum menghafalkan Al-Quran? Yang pertama itu niat karena Allah. Yang pertama niat karena Allah, niat ikhlas yang tertanam kuat akan mengantarkan kita ke tempat tujuan yang diinginkan dan akan mengantarkannya ke tempat tujuan yang diinginkan. Dan akan menjadi benteng atau tameng terhadap kendala-kendala yang mungkin akan dilaluinya. Niat yang muncul atas dasar ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan ridhonya akan memacu tumbuhnya rasa semangat dalam menghafal Al-Quran. Sebab orang yang memiliki niat karena Allah, maka aktivitas menghafal Al-Quran itu dianggap tidak sebagai beban, justru akan menjadi kesenangan atau kebutuhan yang merupakan kebutuhan kita. Jadi kalau dengan niat itu kita semakin kuat semakin kuat untuk ya begitu saja, saya ini kurang bisa merangkai kata-kata. Yang kedua, yaitu memiliki kemauan keras menyelesaikan hafalan. Dulu, saya itu di HNQ 2 mempunyai partner yang sangat hebat, Ustadzah Windy ya. Beliau itu selalu selalu absennya itu selalu di awal. Terus beliau juga selalu memotivasi saya, selalu memberikan semangat buat saya, selalu memberikan dorongan buat saya. Kita pun bertiga, satu lagi Ustadzah Ina dari Magelang yang akhirnya itu di tengah-tengah itu putus gitu karena banyak sekali alasan. Ada beberapa alasan, bukan satu alasan aja yang ini, sehingga kami sama Ustadzah Windy tidak bisa merayu beliau lagi. Akhirnya kami berdua, saya sama Ustadzah Windy yang tuntas sampai akhirnya bisa tasbih semuanya, sampai bisa munakosah. Padahal di awal itu saya sempat kena COVID yang luar biasa ya, yang saya rasakan itu saya setoran dengan kondisi saya yang lemah. Tapi alhamdulillah dengan adanya Ustadzah Windy, dengan adanya Ustadzah Ina yang selalu memberi dorongan, yang selalu memberikan motivasi buat saya, akhirnya saya bisa menyelesaikan sampai surah Al-Mursalat. Yang ketiga yaitu siap menyatukan 3 hati. Siap menyatukan 3 hati di sini yang pertama itu pribadi. Yang pertama, kita selalu berdoa agar Allah selalu memberikan kita kemudahan, agar selalu memberikan kelancaran buat kita semuanya dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, keluarga. Dukungan keluarga adalah nomor 1 bagi saya, karena dengan izin suami, dengan izin anak, kita akan enak, kita akan tidak terbebani gitu, maksudnya
soalnya ibu-ibu rumah tangga itu kan banyak sekali ya tugasnya di rumah gitu. Kalau kita tidak diizinkan oleh suami sama tidak diizinkan oleh anak itu jadinya kita beban gitu ya. Alhamdulillah saya didukung banget sama suami sama anak. Alhamdulillah setiap hari itu selalu mengingatkan sudah murojaah belum, sudah menambah lagi belum, dan beliau itu selalu mau menyimak saya gitu. Dan anak saya juga begitu. Anak saya juga itu, "Mah, sudah hafalan belum? Sudah setoran belum?" Jadi alhamdulillah dukungan keluarga itu sangat dibutuhkan ketika kita menghafal Al-Qur'an. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu Ustadz mengajar tahfiz. Kita dengan cara apa kita menyatukan tiga hati ini. Yang ketika itu Ustadz pengajar tahfiz itu kita tidak enak lah ya kalau kita setiap hari minta doa kepada beliau, tapi tentu kita insya Allah sudah merasa kalau kita itu setiap hari kita didoakan oleh Ustadz dan Ustadzah semuanya, Ustadz pengajar tahfiz, Ustadzah partner kita, Ustadzah yang ada di grup, itu semuanya pasti mendoakan kita. Dan yang paling penting kita itu tidak usah meminta doa, yang paling penting kita itu selalu mendoakan ustadz-ustadz yang ada di sini, ustadz-ustadzah yang HNK 3, ustadz-ustadz pengajar tahfiz kita, agar beliau semuanya itu selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim memiliki impian untuk menjadi hafiz Al-Qur'an, karena dengannya kita menjadi penjaga risalah suci, yakni Al-Qur'an Karim di bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sang pemberi kalam menjamin bahwa Al-Qur'an dimudahkan untuk dihafalkan. Moto saya yang paling saya saya pakai tiap hari selama menghafal Al-Qur'an ini yaitu waktu sangat berharga bagi seorang penghafal Al-Qur'an. Kemampuan dalam mengelola waktu merupakan salah satu bagian dari kesuksesan. Sebaliknya, ketidakmampuan mengelola waktu merupakan bagian dari kegagalan. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya bukanlah siapa-siapa, saya tidak bisa merangkai kata, itu sharing dari saya. Semoga berkenan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Itu saja dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setiap peserta pasti punya pengalaman berbeda, ya. Tentu histori dari mereka, bagaimana mereka menghafal, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, yang pasti berbeda. Dan kita harus berbagi, siapa tahu nih ada kesamaan dari kita terkait dengan pengalamannya dan bagaimana solusinya untuk sekali lagi lebih semangat. Nah, tidak salah ketika kita tempatkan niat itu di poin pertama, begitu ya. Niat karena Allah selalu dan selalu kita utamakan. Nah, memiliki kemauan yang keras tadi sudah disampaikan Ustazah Ani, saya melihat beliau sangat rajin sekali. Rajin dan selalu melaporkan itu nggak pernah ketinggalan gitu. Terus dokumentasi dan yang lain-lain. Itu pun terjadi dari HNK 2 yang lalu sampai sekarang. Ini kalau saya melihat hanya mungkin karena ini ya, tidak kuat untuk menyampaikan begitu. Nah, beliau sangat luar biasa untuk mengelola waktunya dan selalu menyempatkan murojaah. Itu yang kami ingin juga berbagi pada yang lainnya. Terus yang ketiga, tadi Ustazah sudah menyampaikan bagaimana menyatukan tiga hati dari kita, keluarga, dan pengajar tahfiz kita. Mudah-mudahan semuanya menjadi wasilah kemudahan kita dalam menghafal dan menjaga hafalan kita masing-masing. Syukran katsiran Ustazah Ani atas pencerahannya pagi hari ini, berbagi pengalaman dengan kita semuanya sehingga kita semakin termotivasi lagi untuk semakin semangat dan semangat terus menghafal dan menghafal Al-Qur'an. Tidak perlu berkecil hati, tidak perlu minder, karena siapapun punya kesempatan, siapapun punya hambatan, tinggal kita saja. Apakah kita mau semangat dan istiqomah? Kembali ke kita masing-masing. Niat karena Allah, punya kemauan yang keras, dan selalu berupaya menyatukan hati kita kepada mereka-mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jazakumullah khairan Ustazah Ani, mudah-mudahan semangat terus dan tuntas juz 28 sesuai dengan harapan. Dan tentu syukran katsiran Ustaz Mirza, mudah-mudahan
mudah-mudahan sehat terus dan istiqomah untuk membimbing kita sehingga kita menjadi mudah dalam merenungkan ayat yang sedang kita hafal. Jazakumullah khairan. Selanjutnya satu-satu mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis dan doa senandung Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh guru kita Ustadz Haji Ahmad. Tafadhol Ustaz. Ustaz Bayaki, jazakumullah khairan, dan juga Ustaz Ani yang luar biasa, sederhana tapi mengena, begitu ya. Mudah-mudahan semakin semangat menghafal juz 28 insyaallah bitaufikillah. Saudara sekalian, sahabat Qurani dimanapun Anda berada, mari kita tutup HNQ pagi hari ini seperti biasa dengan baca senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara-saudara sekalian, semua sudah menyimak HNQ pagi hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Astaudiukumullah. Jumpa lagi insyaallah hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.